Shalom warga kerajaan, selamat datang di ibadah online GBI Rock Batam. Mari kita siapkan hati, waktu, dan ajak seluruh anggota keluarga untuk turut memuji dan menyembah Tuhan. Saya berharap kita tidak hanya sekedar menonton, mari kita turut aktif selama ibadah ini berlangsung. Setelah firman Tuhan akan ada perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang kekal. Dia Bapa yang hidup, Dia Bapa yang sayang kepada kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh,
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang peduli. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengerti apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Engkau yang memegang kuat tangan kami dan tidak pernah melepaskan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan mengerti. Baik saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat hari ini kami menghadap-Mu, memuji, bersekutu dan meninggikan Engkau di gereja-Mu yang kudus, GBI Rock. Tuhan memberkati akan setiap pujian yang disampaikan umat-Mu. Tuhan juga memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus terangkan isi hati-Mu, agar setiap umat-Mu diberkati dan mengerti isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Adalah anugerah Tuhan kalau kita bisa beribadah. Dan adalah satu kemurahan Tuhan kalau kita diberikan kesehatan, umur panjang, nafas itu sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan kasih atas kita semua. Itu sebabnya selagi masih hidup sehat, setialah beribadah, datanglah beribadah. Layanilah Tuhan Allahmu yang dahsyat dan luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi bersama Ibu Ria, Gembala Sidang GBI Rock, yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan serta rekan-rekan pengurus Gereja Bethel Indonesia GBI Rock. Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Alkitab berbicara Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya."
Pada saat minggu ini saya menyampaikan tentang dua model kakak adik satu rumah dalam meresponi kehadiran Kristus Yesus. Supaya kita memahami bahwa ternyata tidak semua adik dan kakak mempunyai respon yang sama terhadap pribadi Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya akan memberikan sebuah tema, arahkan fokus. Ya. Data kecelakaan lalu lintas yang bisa kita lihat adalah ada sekitar 61% kecelakaan lalu lintas. Dalam moto driver, ketika saya mengikuti kursus menyetir, dia sampaikan 2 detik maut. Jadi dalam hidup ini ternyata mengendarai motor ataupun mobil, 2 detik itu maut. Ketika saudara sekalian kita mengendarai motor atau mobil, faktor kecelakaan tertinggi adalah manusia. Saat kita mengendarai mobil atau motor, kita sembari main HP, kita sembari saudara sekalian melihat WA, ponsel, kita sembari makan, minum, bahkan ada emosi-emosi kita yang muncul pada saat kita mengendarai mobil karena ada permasalahan dalam keluarga dan lain sebagainya. Itu cukup berisiko tinggi. Ya. Bahkan ketika kita ngebut pun itu juga akhirnya merebut perhatian kita dari fokus di jalan yang harus kita lalui. Bahkan kita kadang tidak menghargai rambu lalu lintas, lampu merah dan lampu hijau ataupun lampu kuning. Nah, fokus yang teralih dari jalan kepada hal-hal yang tadi saya sampaikan itu dapat mengakibatkan fatal dan bisa menimbulkan kecelakaan bahkan kematian. Di sini kita melihat Yesus datang ke rumah Marta, Maria di Betania. Ya, dalam Lukas 10 di sini saudara sekalian. Di dalam Kisah 10 ayat 38, Yesus setiap kali berjalan menuju ke satu tempat, ia selalu berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi Tuhan memberikan sebuah contoh teladan. Kemana dia pergi ada kebaikan dia tabur. Kemana dia datang, ke kota, ke kampung, atau ke rumah, ada kebaikan. Tuhan juga ingin agar kita semua yang percaya pada Yesus, baik sidang jemaat daripada Gereja Bethel Indonesia, GB Rock, Tuhan rindu saudara sekalian, kemanapun sudah pergi, di sana ada kebaikan, nilai kebaikan, kebaikan, dan selalu berbuat baik, dan selalu menjadi jemaat yang terbaik dalam kehidupan saudara. Pelayan Tuhan yang terbaik. Nah, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kemanapun Yesus pergi, murid Yesus pun ikut dalam Lukas 10 ayat 38. Apa maksudnya? Tuhan ingin di mana ada pekerjaan Tuhan, saudara sebagai pelayan Tuhan, saudara sebagai jemaat harus ikut hadir di dalamnya, terlibat di dalamnya. Karena di mana ada Yesus, di situ saudara dan saya harus hadir. Kehadiran Kristus di rumah Marta dan Maria di kampung Betania dalam Yohanes 11 ayat 1 memberikan sebuah kehormatan kepada keluarga ini. Saya ingin sampaikan hal yang paling terindah dalam kehidupan kita. Ketika tempat ini dipakai bagi gereja Tuhan, tempat ini menjadi tempat yang terhormat dan berharga karena nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Yesus lahir di kandang. Saya percaya tidak ada satu manusia yang mau berfoto atau berselfie di kandang. Tetapi karena Yesus telah meletakkan kepalanya di kandang Bethlehem, sehingga sampai detik ini seluruh bangsa, seluruh manusia mempunyai kerinduan agar bisa mampir di tempat itu, berfoto, bahkan kalau bisa bersujud. Karena apa? Di situ pernah Yesus meletakkan kepalanya. Tempat yang kotor, jijik, bahkan tempat yang seperti kandang saja menjadi terhormat karena Yesus meletakkan kepalanya. Apalagi saudara dan saya yang dipakai Tuhan menjadi alatnya, yang percaya pada Yesus. Tentu hidupmu akan lebih berharga. Tentu saudara dan saya akan bernilai. Karena di mana Tuhan hadir, kehormatan terjadi atas diri kita, atas tempat, atas wilayah di mana Tuhan datang. Ada beberapa orang yang merupakan teman dekat Yesus Kristus yang dikasihnya, termasuk salah satunya keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Yang kita katakan dalam Yohanes 11 ayat 3, kunjungan Kristus merupakan bukti kasihnya. Karena kalimat itu berkata, firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 3, Dia yang kau kasihi. Pertanyaan kita pada saat
saat sekarang ini. Apakah kita adalah tipe orang yang dikasih Kristus? Pelayan Tuhan yang dikasih Kristus. Gereja yang dikasih Kristus. Karena kunjungan Kristus ke Betania, Alkitab telah mencatat, dia datang kepada orang yang dia kasihi. Ini luar biasa. Sesuatu yang dahsyat yang dibuktikan oleh firman Tuhan. Dan di sini kita akan melihat bagaimana keluarga ini meresponi kedatangan Yesus. Alkitab katakan dalam Lukas 10 ayat 40, Marta sibuk menyambut Yesus Kristus. Saudara sekalian, ia dikatakan Alkitab sibuk sekali, sangat sibuk. Ya, dia saudara sekalian menyiapkan makanan di dapur, menyiapkan menu yang terbaik, saudara sekalian. Sehingga saudara sekalian, kesibukan Marta ini membuat dia tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk dekat dengan Yesus. Dia lebih sibuk pada hal-hal yang bersifat jasmani. Dan dia kehilangan momen yang paling berharga pada saat Yesus hadir. Tuhan ingin saudara, pada saat saudara datang ke gereja 2 jam, engkau harus fokus total kepada Tuhan. Tidak boleh ada yang menggeser waktumu. Tidak boleh ada yang menggeser momenmu berdekatan dengan Kristus. HPK, temankah, siapapun. Ketika kita datang ke gereja, siapkanlah dirimu dengan baik untuk menghadap Tuhan. Bahkan Marta sempat mengeluh kepada Yesus dan dia katakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Aku seorang diri di dapur. Suruhlah Maria untuk membantu aku di situ. Saudara sekalian, ada sesuatu yang sangat sulit untuk kita pahami otak daripada Marta. Dia bilang sama Yesus, dia katakan, Yesus, apakah engkau tidak peduli pada diriku? Ini adalah wujud dari ketidakmengertian, ketidakpahaman Maria tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan yang utama dalam dirinya. Ada sebuah kecemburuan dalam diri Marta dalam melihat Maria duduk di kaki Yesus. Marta merasa Yesus tidak peduli terhadap dirinya. Saudara sekalian, padahal Marta melewati momen yang paling berharga dengan datangnya Yesus Kristus. Kesibukan Marta membuat fokusnya terhadap Yesus beralih. Fokusnya terhadap Yesus tergeser. Sehingga pikirannya, saudara sekalian, teralih kepada kesibukan jasmania. Sampai dia lupa hal terpenting untuk kedatangan Yesus di rumahnya. Bukankah fokus Marta jelas menunjukkan ia lebih memprioritaskan kesibukan daripada kepribadian Yesus yang datang ke rumahnya. Dia mengabaikan Kristus dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus, sidang GBI Rock. Yesus menegur Marta, ya, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kata menyusahkan diri dalam terjemahan yang lain saudara sekalian, itu artinya terganggu. Marta itu terganggu melihat Maria duduk diam dekat kaki Yesus. Marta ingin Maria ikut sibuk bersama dengan dia. Coba saudara berpikir secara logika saudara. Yesus datang ke rumah mereka dan Marta sibuk dengan jamuan makannya. Kemudian dia ingin menyeret Maria juga ikut sibuk. Dan mereka ingin membiarkan Yesus sendirian dalam rumah itu. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan dalam kehidupan kekristenan kita, saudara sekalian. Kenapa saudara sekalian? Sikap Marta ini, kalau itu diarahkan kepada Maria dan itu serius disampaikan kepada Maria, itu sesuatu yang akan membuat kesalehan Maria bisa runtuh, kerohanian Maria bisa runtuh, keseriusan Maria terganggu, bahkan akan bisa membuat Maria merasa tidak ada artinya duduk dekat kaki Yesus. Padahal seharusnya Marta ikut bersama Maria duduk di kaki Yesus. Banyak orang zaman sekarang ini hampir seperti Marta, ya, merasa terganggu bila suaminya rajin beribadah, giat melayani. Kenapa suami saya ini seperti itu? Bila istri rajin beribadah, ikut pelayanan, suami terganggu. Bila anak rajin beribadah, ikut pelayanan, semua terganggu. Hampir sama zaman sekarang ini memiliki karakter seperti Marta. Terganggu melihat orang setia kepada Tuhan
Terganggu orang melihat keluarganya mendukung, memberi, membantu, memberi perpuluhan dan sebagainya. Terganggu dalam ikuti aturan firman Allah. Sama seperti Marta. Dia terganggu ketika Maria duduk diam dekat kaki Yesus. Kesibukan Marta membuatnya tak ada waktu mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bekerja, kita boleh berenergi dalam berusaha menghasilkan uang atau membangun ekonomi rumah tangga saudara. Tetapi urusan dunia tidak boleh menjerat kita, sehingga kita sampai tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak ada waktu untuk membantu pekerjaan Tuhan, tidak ada waktu bagi Kristus. Hidup ini singkat, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan dipanggil Tuhan. Hidup ini saudara sekalian, tidak tunggu tua baru mati. Tidak tunggu sakit baru mati. Kadang-kadang kita dikejutkan seseorang tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan saudara sekalian, itu sebabnya kita harus mempunyai sebuah kesadaran diri yang selalu berpikir seperti besok aku akan mati. Hari ini aku serius untuk Tuhan. Aku habis-habisan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Alkitab katakan Yesus pemegang kunci maut. Di dua lubang hidung saudara tergantung keputusan Kristus dalam diri kita. Marta menunjukkan satu sikap yang sangat merugikan dirinya. Akhirnya Kristus berkata kepada Marta dengan menyebut namanya 2 kali. Marta, Marta. Ini artinya sesuatu yang sangat serius. Ini bersifat pribadi dan ini bersifat sungguh-sungguh. Yesus sedang mengarahkan panggilan itu kepada Marta, dan juga kepada saudara umat yang ada di GBI Rock. Dengarkanlah, Yesus menyerukan kepada kita secara pribadi, secara komunitas, secara kelompok, secara komisi, saudara sekalian, agar kesibukan-kesibukan kita, kegiatan-kegiatan kita jangan sampai menyusahkan diri kita, dan jangan sampai kita menggeser Tuhan dari kehidupan kita. Tuhan tidak ingin kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Dia itu sumber berkat kita. Yang ditegur Yesus adalah jangan sampai kekhawatiran menguasai kehidupan kita. Jangan sampai kesibukan dalam tugas membuat pikiran kita tergeser, terpecah. Membuat pikiran kita, saudara sekalian, terganggu, hilang fokus. Sehingga kita ingin membuat sepertinya Tuhan nomor sekian, nomor 2, 3, atau 4. Dengarkanlah, dalam hidup ini Yesus number 1. Tuhan nomor 1. Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada kehidupan, kegiatan yang bisa mengganti posisi Tuhan dari kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana sambutan Maria atas kedatangan Yesus. Ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana respon Marta. Sekarang kita akan melihat sambutan Maria atas kedatangan Yesus. Maria mendengarkan perkataan Yesus. Kenapa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara sekalian, ketika Maria duduk dekat kaki Yesus, ia duduk dekat Allah. Ketika Maria mendengarkan firman Yesus, ia mendengarkan perkataan Allah dalam kehidupannya. Dan Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, langit bumi dijadikan oleh firman Allah. Apa maksudnya? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudara lihat, apa yang tidak ada padamu akan dibuat ada oleh Tuhan. Apa yang saudara tidak punya, Tuhan bisa adakan yang tidak ada menjadi ada. Karena di dalam firman ada bara, daya cipta yang tidak ada menjadi ada. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Dia berkata, jadilah matahari, jadilah bulan. Bahkan yang paling dahsyat, ketika dia berkata, jadilah burung. Dari yang terkecil sampai Raja Wali terjadi. Jadilah ikan, dari ikan yang terkecil sampai ikan besar. Jadi Tuhan tidak menciptakan satu-satu. Hanya satu kata dia katakan, jadilah ikan. Bentuk segala jenis ikan terjadi. Kalau Allah berkata, engkau diberkati Tuhan,
segala jenis berkat engkau akan dapat melebihi dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya betapa hebatnya firman itu. Dan itu yang dikerjakan Maria. Maria menyadari bahwa firman itu dahsyat dan sangat dahsyat dalam kehidupan dirinya. Sehingga ia mengambil waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Hal yang ingin saya sampaikan adalah lebih baik kita berjalan sendirian daripada kita hidup bersama dengan orang yang salah. Walaupun itu kakak kandung, walaupun itu saudara kandung, walaupun itu keluarga kandung, tapi kalau dia membuat kita jauh dari Tuhan, kita harus berani mengambil keputusan berjalan sendiri ikut Tuhan. Karena masa depan hidup kita bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, pikiran Maria terpusat dan penuh dengan ketenangan, dan dia berketetapan untuk menyimak firman-firman Yesus dengan serius. Paulus dididik di bawah pimpinan Gamaliel. Kata dalam keterjemahan King James Version itu Paulus dibesarkan pada kaki Gamaliel. Pada saat Maria duduk di bawah kaki Yesus, dia sedang dibawa kepada sebuah kehidupan yang bertumbuh di dalam bimbingan firman Allah. Saudara sekalian, tidak ada yang memuaskan hidup ini selain Yesus Kristus, Tuhan kita. Maria ingin menjadi seorang murid bagi Kristus, mendengar gurunya menyampaikan ajaran kehidupan dalam dirinya. Kesediaan dan kepatuhan Maria dalam penyerahan dirinya kepada Yesus menunjukkan dia memberikan tempat prioritas dalam pribadinya terhadap Yesus. Orang yang duduk dekat kaki Yesus, dia akan mengerti dan memahami agenda kerja Yesus dalam kehidupannya. Dia akan memahami cara kerja Yesus. Itu sebabnya saya mengajarkan kepada saudara, belajarlah berdoa kepada Tuhan, bawa aku masuk ke dalam ruang-ruang kerjamu, supaya aku mengerti apa yang harus aku kerjakan. Bawa aku dalam agenda hidupmu Tuhan. Saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat penting. Kita akan duduk bersama dia dalam mengerjakan perkara-perkara dahsyat bersama Yesus Kristus. Dan itu sebabnya ketika Maria dituduh tidak terlibat membantu Marta, Maria tidak membalas. Dan dia tidak melakukan argumen, dan dia membiarkan. Dan saudara lihat, Yesus yang berbicara kepada Marta. Dalam hal pembalasan, dalam hal apapun, itu tugas Allah. Tugas kita adalah duduk dekat di kaki Yesus. Saya akan akhiri dengan sebuah pujian Yesus kepada Maria. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Maria telah memilih yang terbaik, dan ia memilih apa yang pantas untuk dipilih. Tanpa firman, tidak ada sesuatu apapun yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Bagi kita di dunia ini, serta saudara sekalian, tidak ada yang bisa kita bawa ke dunia lain tanpa firman. Yesus tidak ingin dalam pelajaran ini, dalam firman ini, Tuhan tidak ingin kita menyalahkan orang lain yang setia kepadanya. Dalam firman ini Tuhan ingin agar kita tidak, saudara sekalian, menjadi lawan bagi Kristus. Seperti Marta, dia katakan, apakah engkau tidak peduli? Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Kita suruh Yesus mengerti, aku lagi sibuk, aku lagi banyak pekerjaan, aku lagi banyak urusan, ngertilah aku. Hebat kali. Bukan Tuhan yang kita atur, kita yang harus diatur oleh Tuhan, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Kemudian saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, cepat atau lambat pembenaran dari Kristus akan dinyatakan atas kita. Bagian hidup kita bersama Kristus adalah bagian yang terbaik dan terpenting. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Ada sebuah artikel, dia katakan begini, jika sikap dan cara pandang kita salah, maka kita akan dihabisi oleh badai hidup ini. Tapi jika sikap dan cara pandang kita benar, maka kita akan bisa melewati badai, bahkan menjadikan badai itu sebagai alat untuk kita naik level. Apapun situasi dunia ini, apakah kondisi ekonomi murad marid,
Apakah kondisi Batam mengalami satu kemerosotan ekonomi atau mengalami goncangan? Allah tidak pernah bingung memberkati hidup saudara. Ketika saudara membiarkan diri dan mendekat kepada Allah, ingatlah, saat kita berpikir tentang Allah, Allah berpikir tentang kita. Ini bagian yang paling berharga bagi kita. Setiap yang kita kejar, bila tanpa melibatkan Allah, itu sesuatu yang sia-sia dan menjaring angin. Itu sebabnya di bulan Agustus ini Tuhan mau supaya kita memilih yang terbaik dari kehidupan kita. Duduk diam dekat kaki Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Firman-Nya Alkitab katakan dalam Mazmur, barang siapa yang merenungkan Taurat siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya dibuat berhasil oleh Tuhan. Raihlah keberhasilan dengan selalu mendengarkan firman Allah. Akan saudara masuk dalam dimensi adikodrati. Saudara akan masuk dalam dimensi supranatural. Walaupun alam sepertinya mengerikan dengan COVID-19, tetapi Allah akan membawa engkau memasuki terobosan-terobosan berkat yang melampaui segala jagat raya ini. Dia di depanmu dan dia menjadi pembela, menjadi sumber kemenanganmu. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pada saat hari ini Tuhan. Bawa kami untuk memahami apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Roh Kudus pimpin kami agar kami boleh menyukai firman-firman-Mu. Karena firman-Mu itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Biarlah Engkau berikan kami kebijakan agar di tengah kesibukan kami tidak menggeser diri Tuhan dari kehidupan kami. Tuhan tetap yang terutama, prioritas dalam kehidupan kami. Di atas semuanya Tuhan ditinggikan. Kami semakin berkurang-kurang. Berkatilah gembala sidang di tempat ini, Bapak Rudi bersama Ibu Ria dan seluruh staf dan para gembala dan para majelis dan pengurus gereja serta seluruh sidang jemaat Gereja Bethel Indonesia Rock diberkati oleh Tuhan. Tuhan memperluas gerejanya, Tuhan membawa jiwa-jiwa datang kepada-Nya untuk diarahkan pada kebenaran. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak dan Ibu saudaraku, warga kerajaan, demikian firman Tuhan yang telah memberkati saudara dan saya hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit ini yang mengakui warga kerajaan, murid Kristus, hidup tanpa firman Allah. Persiapkan diri Bapak dan Ibu saudaraku, kita semua, roti dan anggur kita masing-masing di rumah, dan kita segera masuk di dalam ibadah perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya dikhususkan bagi mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Berkati roti dan anggur perjamuan pada hari ini Bapak. Kami percaya pada waktu kami memakan roti dan meminum anggur perjamuan, firman Allah berkata bahwa kami menyatu dengan penderitaan dan kematian-Mu. Oleh sebab itu kami percaya ada berkat khusus bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Angkat roti tinggi-tinggi melewati kepala saudara dan saya. Tubuhnya dipecahkan, tubuhnya dihancurkan, tubuhnya diremukkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Tidak ada korban yang lebih sempurna daripada korban Yesus Kristus Tuhan. Percaya ke Bapak dan Ibu saudaraku bahwa roti perjamuan kudus yang kita angkat tinggi-tinggi melewati kepala saudara dan saya ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Darahnya tercurah habis untuk saudara dan saya.
Tidak ada darah yang paling sempurna, tidak ada darah yang paling kudus untuk menebus saudara dan saya kecuali darah Yesus Kristus, anak Allah yang kudus. Haleluya. Angkat anggur perjamuan tinggi-tinggi melewati kepala saudara dan saya. Percaya ke Bapak dan Ibu saudaraku bahwa anggur perjamuan yang kita angkat tinggi-tinggi melewati kepala kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tanganmu. Naikkan ucapan syukur buat Tuhan. Kalau hari ini kita ada, kita bisa dibebaskan daripada kutuk dosa. Kita dibawa masuk daripada kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan Kristus Yesus Tuhan. Itu semua karena anugerah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat. Tuhan, hiburkan yang susah dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami percaya perlindungan, penyertaan, pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dan Tuhan, seringkali warga kerajaan tidak mengerti nilai daripada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Dalam Yakobus pasal kelima, maka Tuhan memberikan contoh, yaitu tentang Ayub. Seringkali kita cuma khotbah tentang Ayub itu tentang apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan, which is good. Tetapi kita harus tahu, Ayub juga tidak sabar. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan teman-temannya. Padahal dia sebutkan orang jujur, tulus, ya, menjauhi kejahatan, ya, orang yang hidupnya benar, yang mendahulukan Tuhan. Tetapi lewat apa yang kita hadapi hari ini, pertama-tama is revealing about ourselves. Dan firman Allah mengatakan, tirulah teladan dari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Saya berbicara pada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbicara demi nama Tuhan, setiap kepala keluarga, apa yang Tuhan tuntut daripada kita. Dan apa yang orang-orang yang kita pimpin atau keluarga kita mau lihat daripada kita. Pertama tentu saja kesabaran itu. Dan ketekunan dan ketabahan itu tidak mudah, saudara. Ketekunan itu melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga menjadi satu habit. Endurance itu tidak banyak orang yang mendapatkannya. Kesabaran itu makrotimia. Ketekunan itu hipomone. Dengan tetap joyful, tetap melakukan tugas-tugas kita. Sekalipun ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Dan kemudian hipomeno, itu endurance, ketahanan. Saudaraku kasih Tuhan, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunanmu, kamu akan menyelamatkan jiwamu. Itu firman Tuhan. Kita belajar tentang Ayub. Tapi penekanannya di sini apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan. Kita bicara tentang the end. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya memulai
pelayanan saya dan kehidupan mengikut Kristus 40 tahun yang lalu. Yang penting bukan awalnya, bagaimana saya mengakhirinya. Apakah saya akan mencapai yaitu keutuhan, ya, sempurna, lacking nothing. Karena itu yang penting itu bukan doing, bukan khotbah saya, bukan nubuatan, bukan tulisan-tulisan saya. Yang penting itu being. Karena firman Tuhan dikatakan Tuhan itu maha penyayang, penuh dengan belas kasihan, ya. Polis planktos itu artinya lebih dari belas kasihan, tapi luar biasa, ya. Kalau saya membaca itu karena goalnya itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan melihat orang banyak yang terlantar itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Biarlah saudara dan saya yang mencapai buah yang matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah sifat Tuhan itu ada pada kita. Saya percaya setelah melalui ujian itu, Ayub menjadi pribadi yang baru. Karena firman Allah mengatakan, ketika Ayub berdoa buat teman-temannya yang mengata-ngatai dia, maka saudaraku, Tuhan memulihkan keadaannya. Baru-baru ini sedikit kesaksian, saya diberitakan di mana-mana Pak Arifin itu tinggal menunggu waktu karena terpapar COVID-19. Padahal tidak seperti itu. Tapi di situ saya tahu ada orang yang mengutuki saya dan ada orang yang mendoakan saya. Dan apa tugas saya? Mendoakan orang-orang yang pura-pura baik itu, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti seperti Ayub, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, nanti pelajari lagi kitab Yakobus ini luar biasa, very practical. Dan saya percaya saudara dan saya mencari mahkota kehidupan itu yang sifatnya kekal. God bless you, warga kerajaan. Amin. Haleluya. Kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Saya percaya bahwa di dalam Yesus, saudara dan saya cakap menanggung perkara-perkara yang besar. Di dalam Yesus kita melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Karena Kristus ada di dalam saudara dan saya. Pengharapan akan kemuliaan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.